Sidang Dewan yang terhormat, menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 153 orang dan izin 138, total 291 orang dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-16 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 25 Maret 2024. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Untuk itu, izinkan saya membacakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa sidang persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 dari atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir menjalankan tugas-tugas konstitusional pada masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses, baik di komisi maupun perorangan di daerah pemilihan masing-masing. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh anggota DPR RI dan hadirin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi kebahagiaan kita semua dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sanak saudara dan masyarakat di daerah masing-masing setelah 1 bulan berpuasa. DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sehingga perjalanan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar, aman, dan gembira. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI periode 2019-2024 memiliki masa sidang tinggal 2 kali persidangan dan oleh karena itu hendaknya kita dapat menuntaskan tugas-tugas konstitusional DPR RI dengan optimal. Kerja-kerja DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat pada hakikatnya adalah hendak mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, negara yang berdaulat, dan bangsa yang berkeadaban semakin tinggi. Dalam melaksanakan kerja konstitusionalnya tersebut, DPR RI dituntut untuk selalu dapat memenuhi harapan rakyat, membentuk undang-undang yang berkualitas, menyusun anggaran yang memakmurkan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang memudahkan hidup rakyat, serta memperkuat kedudukan diplomasi politik luar negeri Indonesia. Kerja konstitusional ini semua membutuhkan kerja bersama seluruh fraksi
untuk dapat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Setiap fraksi memiliki bintang penuntun dan meja analisis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan politik di DPR RI, sehingga rakyat dapat menilai perilaku politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Menjadi komitmen kita bersama untuk selalu menjadikan rakyat dan kepentingan nasional sebagai keutamaan dalam mengambil keputusan-keputusan kerja konstitusional DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan memasuki tahapan siklus pembahasan APBN tahun anggaran 2025. Seluruh alat kelengkapan DPR RI akan melakukan pembahasan anggaran belanja di kementerian atau lembaga untuk APBN tahun anggaran 2025. APBN tahun 2025 merupakan tahun anggaran pertama bagi pemerintahan yang presidennya akan dilantik pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu bahwa pemerintah dalam menyusun RAPBN harus berbasiskan pada RPJMN yang akan ditetapkan oleh Presiden yang akan dilantik. Tidaklah sesuai dengan atas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025. Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 43 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat 1. Dalam masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024, maka menjadi komitmen kita bersama pemerintah untuk dapat memutuskan pembahasan RUU tersebut di atas. Dalam pembentukan suatu undang-undang, tentu terdapat berbagai dinamika dan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun dinamika tersebut dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar NKRI Negara Republik Indonesia 1945, DPR RI bersama pemerintah juga harus memperhatikan syarat formal pembentukan undang-undang yang telah menjadi norma dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI akan diserahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat kemajuan pembangunan. DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, antara lain 1. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. 2. Kenaikan harga pangan dan sembako. 3. Tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan. 4. Pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil. 5. Ancaman risiko cuaca panas ekstrim. 6. Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada bulan November 2024. Dan yang ketujuh, tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal. Alat kelengkapan DPR RI yang terkait harus memberikan atensi khusus
pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan. Pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini merupakan suatu tahapan penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras masa pemerintahannya. Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjelaskan fungsi diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan baik bilateral, regional maupun internasional, antara lain penyelenggaraan Parliamentary Meeting on the occasion of the 10 World Water Forum pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Mei 2024 di Nusa Dua Bali, yang merupakan bagian dari sidang The 10 World Water Forum. Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses substansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat. Melalui tema Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerjasama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengundang partisipasi seluruh AKD DPR RI untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan Parliamentary Meeting on the occasion of the 10 World Water Forum. DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi negara sahabat, antara lain delegasi Hong Kong, delegasi Turki, dan delegasi Rumania. Melalui berbagai peran diplomasi, DPR RI ikut berperan dan bertanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Sidang Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 5 DPR RI tahun sidang 2023-2024 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 14 Mei 2024 sampai dengan Kamis 11 Juli 2024. Pada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanda Dr. H.C. Puan Maharani.